History. Jumpa lagi dengan saya di catatan Reni. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu untuk membantu berkembangnya channel ini. Channel ini mengulas tentang materi sejarah Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan SMK Negeri 1 Kandangan. Semoga apa yang disampaikan di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia tentang manusia dalam perubahan dan keberlanjutan sejarah. Untuk memahami materi ini, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, antara lain apa sih yang dimaksud dengan sejarah, kemudian perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Pertama, kita perlu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan sejarah. Istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Pengertian pohon di sini adalah pohon keluarga dalam tanda kutip, atau asal-usul atau silsilah, atau diartikan pula sebagai adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sesuatu peristiwa dalam suatu kesinambungan. Arti sejarah yang dipahami dewasa ini merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris, yaitu history. Kata history sendiri itu bersumber dari bahasa Yunani kuno, yaitu historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya. Kata historia ini diartikan sebagai pertelahan mengenai gejala-gejala ihwal manusia dalam urutan kronologis. Nah, dapat disimpulkan bahwa arti kata sejarah sendiri sekarang ini mempunyai makna sebagai gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Ada juga beberapa ahli atau para tokoh yang memberikan pengertian terhadap sejarah. Ada Ismaul, Muhammad Yamin, Ruslan Abdul Ghani, Mono Kartodirjo, dan masih banyak lagi. Menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian tersebut yang akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah untuk program masa depan. Kemudian, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran dari kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Namun dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian para tokoh bahwa objek yang dipelajari dari sejarah itu berkaitan dengan ruang, waktu, dan juga manusia. Jadi secara garis besar, objek kajian sejarah itu meliputi semua aspek dalam bentuk kegiatan manusia di masa lampau, baik secara individual maupun sosial, berbentuk fisik ataupun non-fisik. Nah, jadi fokus perhatian sejarah adalah kebudayaan manusia di masa lampau, sementara itu masa kini dan masa yang akan datang bukanlah kajian sejarah, namun sangat erat kaitannya dengan sejarah. Lalu dari mana kita mengetahui semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan masa lalu tersebut? Nah, semua peristiwa-peristiwa itu kita ketahui dari yang namanya sumber sejarah. Tanpa adanya sumber, sejarawan tidak dapat berbicara apa-apa tentang masa lalu, dan begitu pula sebaliknya, tanpa adanya sentuhan sejarawan, sumber sejarah pun belum bisa berbicara banyak. Sumber sejarah bukanlah sejarah, karena sejarah itu ada karena konstruksi dari sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah tersebut. Nah, lalu apa saja sih sumber-sumber sejarah? Nah, sumber-sumber sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya
pertama berupa sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer itu merupakan sumber yang diperoleh langsung dari kesaksian pelaku atau saksi-saksi sejarah. Selain itu dapat pula diperoleh dari dokumen, catatan, ataupun peninggalan asli suatu peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh bukan peninggalan asli dari suatu peristiwa sejarah. Contohnya adalah sumber pustaka, hasil penelitian para ahli-ahli sejarah, laporan penelitian, dan terjemahan kitab-kitab kuno. Kemudian sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu terdiri dari sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda fisik atau artefak. Nah, sumber tertulis itu bisa berupa dari prasasti, dokumen naskah, surat perjanjian, buku, makalah, notulen rapat, koran, majalah, maupun surat. Kemudian sumber lisan itu berupa hasil wawancara dari pelaku atau saksi-saksi sejarah. Sedangkan sumber benda fisik atau artefak bisa berupa bangunan, patung, senjata, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih arti penting sejarah bagi kita? Sejarah memberikan pengetahuan tentang kehidupan masa lampau manusia. Semua bangsa itu memiliki sejarah, namun hanya karena sedikit yang memahami dan mengerti sejarahnya. Oleh karena itu, kesadaran individu dalam memahami dan mengetahui sejarah bangsanya itu sangat perlu mendapat perhatian serius. Apabila tidak, identitas dan karakter bangsa itu akan hilang serta mengakibatkan hilangnya rasa memiliki akan bangsanya itu, sehingga akhirnya bisa berbuat seenaknya dan membiarkan bangsanya hancur. Nah, itulah arti penting dari sejarah itu sendiri. Selain itu, sejarah juga mengajarkan nilai-nilai. Misalnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, kemudian musyawarah, kemudian tolong menolong, serta adanya rasa cinta tanah air. Selain penting dan memiliki nilai-nilai sejarah, sejarah juga memberikan manfaat. Pertama itu manfaat rekreatif. Artinya sejarah itu dapat membawa pembacanya itu seolah berkelana menembus dimensi ruang dan waktu. Kemudian manfaat inspiratif. Artinya sejarah memberikan inspirasi kepada para pembacanya. Di Indonesia biasanya dihubungkan dengan perjuangan para pahlawan. Kemudian manfaat edukatif, artinya sejarah memberikan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Lalu bagaimana peranan sejarah dalam kehidupan masyarakat? Ilmu sejarah menampilkan berbagai peristiwa mulai dari manusia pertama kali ada sampai manusia modern yang di dalamnya tersimpan suatu pelajaran yang bisa kita ambil agar kita lebih arif dan bijaksana. Manusia itu memiliki akal dan pikiran yang digunakan supaya dia dapat terus belajar menjadi lebih baik lagi. Pelajaran sejarah menuliskan berbagai hal supaya generasi penerus bangsa bisa belajar dan menentukan langkah-langkah kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam sejarah itu terdapat dua hal yang dibahas, yaitu yang bersifat buruk atau masalah dan yang bersifat baik atau prestasi. Dua hal yang bertolak belakang ini harus kita sikapi dengan baik, khususnya sesuatu yang buruk itu harus diperbaiki dan prestasi itu harus ditingkatkan supaya menjadi ilham dan memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Semoga kalian memahami apa yang dimaksud dengan sejarah, kemudian arti penting serta nilai-nilai, manfaat serta objek dan sumber-sumber dari sejarah itu. Kemudian kita lanjutkan tentang istilah yang kedua, yaitu perubahan. Perubahan dalam sejarah. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraklitus mengatakan Patari, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu itu bergerak dan berubah. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik atau progres dan keadaan yang lebih buruk atau regres. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu, namun ada beberapa faktor yang
mendorong dan yang menghambat terjadinya perubahan itu sendiri. Faktor-faktor yang mendorong perubahan itu antara lain, pertama adanya toleransi, kemudian adanya orientasi ke masa depan, penduduk yang heterogen, adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, serta sistem lapisan masyarakat yang terbuka dan sikap menghargai hasil karya. Kemudian adanya nilai bahwa manusia itu harus berupaya untuk memperbaiki hidupnya. Itulah faktor-faktor yang bisa mendorong terjadinya perubahan. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang menghambat terhadap perubahan itu sendiri. Pertama, adat dan kebiasaan, kemudian lagi sikap masyarakat yang tradisional, serta kepentingan yang tertanam kuat, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain atau masyarakat luar, atau yang lebih masyarakat yang lebih tertutup. Itu akan bisa menghambat terhadap terjadinya perubahan. Salah satu faktor internal terjadinya perubahan itu adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru itu bisa berupa invention dan discovery. Invention itu adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru yang berupa alat atau gagasan. Kemudian perubahan yang berlangsung sangat cepat dan dalam waktu yang singkat dan sangat berdampak penting dalam masyarakat itu dinamakan revolusi. Contohnya adalah revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Revolusi tersebut mengubah sistem pemerintahan Prancis dari monarki menjadi republik. Ada pula revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Rusia pada tahun 1917. Revolusi dalam masyarakat akan membawa perubahan sebab akan mengubah berbagai sektor kehidupan. Faktor eksternal merupakan penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal tersebut antara lain lingkungan fisik, kemudian peperangan, dan pengaruh kebudayaan asing. Berikutnya istilah yang terakhir yaitu keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak bisa terpisahkan dari peristiwa yang lainnya. Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Nah, selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kontowijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Kemudian kesinambungan itu terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadopsi pemerintahan lama antara lain dalam menarik upeti raja-raja pribumi. Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa berikutnya. Misalnya menjelang Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1960-an, banyak terjadi aksi demonstrasi khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kemudian halnya menjelang Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998, juga banyak terjadi aksi-aksi dan demonstrasi mahasiswa. Nah, itulah tadi materi tentang manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Semoga yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.